Shalom, puji Tuhan. Bersama dengan kami lagi untuk ibadah online dan renungan online pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita siapkan kita menjadi lahan yang subur untuk ditaburi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengar isi hati-Mu Tuhan, biarlah isi hati-Mu boleh termeteraikan dalam hati kami, dalam hidup kami. Karena kami tahu kami membutuhkan tuntunan pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami beberapa saat ke depan dengan berkat yang kekal. Berbicaralah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa pandemi COVID sudah berjalan memasuki bulan keempat dan sampai hari ini pun baik pemerintahan maupun dari sisi medis kedokteran masih belum menemukan vaksin ataupun bagaimana cara untuk bisa menanggulangi penyakit ini. Sehingga kita semua tahu perekonomian menjadi sangat jelek, aktivitas terganggu, masyarakat cenderung untuk membatasi diri baik di dalam perjalanan maupun pertemuan-pertemuan sosial, dan bisnis pun menjadi slowing down. Dan kita melihat beberapa saat ke depan dipastikan banyak dari negara-negara maju akan mengalami masa resesi. Sungguh merupakan masa depan yang tidak mudah. Bahkan dari sektor energi pun harga minyak sempat menyentuh harga negatif. Jadi untuk menjual minyak, para produsen minyak harus membayar, bukan mendapatkan uang, tapi malah membayar untuk mengangkat minyaknya keluar. Karena apa? Karena semua storage tank penuh sehingga minyak tidak bisa disimpan. Dan kebutuhan minyak akan dunia berkurang sangat banyak. Dan itu semua membuat kita harus waspada untuk menghadapi tantangan di masa depan. Puji Tuhan, di dalam Kitab Yakobus, Tuhan sudah mengingatkan beberapa firman yang bisa menjadi patokan dari setiap daripada anak Tuhan. Mari kita baca di perikop di Yakobus 4 ayat 13-17 yang menyatakan bahwa perencanaan itu harus melibatkan Tuhan. Di Yakobus 4 ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi di perikop ini jelas bahwa dikatakan manusia ketika mereka tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, membuat mereka dengan kepandaian mereka, itu seringkali mereka menjadi memegahkan diri mereka sampai dikatakan congkak, ya, sombong. Kita semua tahu bahwa banyak pakar-pakar ekonomi, banyak orang-orang pandai yang memprediksi bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang bagus untuk perekonomian, pertumbuhan, bahkan teknologi dengan ditemukannya 5G itu akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih efisien, membuat komunikasi menjadi lebih baik, dan otomatis flow data menjadi lebih lancar, sehingga kehidupan produktivitas dari semua umat manusia menjadi lebih positif. Tetapi ketika pandemi itu terjadi, kita semua juga tahu bahwa apa yang diprediksikan dulunya baik, ternyata semua menjadi tidak baik. Dan biasanya firman Tuhan di Yakobus mengatakan biasanya ada 3 kendala umum atau masalah
yang seringkali dihadapi ketika manusia itu menjadi congkak dan sombong. Yang pertama adalah seringkali manusia atau kita semua, bahkan anak-anak Tuhan, kita melakukan perencanaan untuk masa depan tanpa melibatkan Tuhan. Seperti Yakobus 4 ayat 13 katakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, solusinya adalah di ayat 15. Yakobus 4 ayat 15 mengatakan, sebenarnya kita semua harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kita akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Karena tidak ada satu hal pun yang terlepas dari rancangan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya, Tuhanlah yang memberikan rancangan yang terbaik untuk setiap daripada kita, khususnya anak-anaknya, maka semua hal yang terjadi tidak akan lepas daripada kontrol Tuhan. Bahkan di Amsal 16 ayat 3, Amsal Salomo mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Seringkali kita melakukan perencanaan, kita tidak melibatkan Tuhan. Kita berkeinginan, kita berkepandaian, merancangkan, membuat satu prediksi. Tetapi ketika kita tidak menyerahkan apa yang kita rancangkan kepada Tuhan, maka seringkali kita tidak mendapat apa yang Tuhan sudah sediakan. Di Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita mungkin seringkali memprediksikan sesuatu akan berjalan dengan baik. Tapi ketika kita lihat yang terjadi belakangan ini, dengan terjadinya pandemi COVID, kita melihat bahwa transportasi itu menjadi lumpuh. Industri transportasi, terutama pesawat, bahkan kapal laut maupun transportasi darat menjadi terpuruk. Mereka kehilangan banyak revenue atau banyak omset, menyebabkan perusahaan-perusahaan itu mengalami permasalahan cash flow. Bahkan banyak dari perindustrian penerbangan itu mereka mem-PHK banyak dari pilot maupun pekerja-pekerjanya. Karena apa? Karena tidak ada lalu lintas sama sekali. Di situ kita melihat, seringkali kita merencanakan hal-hal yang baik, tetapi ketika kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak mau bertanya kepada Tuhan, maka banyak hal terjadi seperti yang kita alami dengan pandemi COVID. Kita memang pernah mengalami beberapa masalah di dalam perekonomian. Dulu kalau yang paling parah mungkin zaman Great Depression ya. Pada zaman tahun 1929 di Amerika terjadi depresi yang sangat berat dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Dan mungkin orang tidak akan memprediksikan hal yang sama terjadi. Kalau di tahun 1997 di Asia, khususnya Asia Tenggara, terjadi turbulensi perekonomian menyebabkan banyak negara terpuruk mata uangnya. Sehingga ekonomi bergejolak sangat parah, tapi tidak menyeluruh. Tapi kita lihat apa yang terjadi pada pandemi COVID-19 sekarang ini. Ini melanda ke seluruh dunia. Dimulai dari China tahun lalu, akhir tahun lalu, dan sekarang sudah di seluruh dunia. Dan dampaknya begitu luar biasa. Kalau saya tidak salah di Amerika itu mungkin lebih dari 15 juta ya sudah kehilangan pekerjaan. Bahkan ini masih berlanjut. Karena apa? Selama vaksin belum diketemukan, maka mungkin yang kita bicarakan mengenai social gathering ataupun aktivitas yang membuat kerumunan manusia itu pasti dihindari karena cenderung akan menjadi tempat untuk menyebarnya penyakit COVID-19. Dan ketika vaksin belum ditemukan, maka orang cenderung untuk menahan diri, tidak melakukan aktivitas. Perekonomian akan menciut dan banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Bahkan businessman juga mengalami bankruptcy. Dan ini semua dulunya tidak pernah terpikirkan akan bisa terjadi dan menimpa ke seluruh dunia.
Jadi seringkali ketika kita tidak melibatkan Tuhan, ketika kita hanya yakin akan kemampuan kita, kepandaian kita dalam berprediksi, di dalam melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang mungkin secara manusia kita merasa kita mampu, maka itu adalah merupakan kesalahan umum yang kedua. Kendala-kendala yang umum yang kedua yang Alkitab sudah nyatakan adalah banyak dari manusia ketika mereka menjadi pandai, mereka yakin sekali mengenai hari esok. Seperti Yakobus 4 ayat 14 katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi seringkali ketika manusia mereka sampai ke titik menjadi pandai, merasa menjadi orang yang bisa melakukan banyak hal. Dan mereka yakin sekali dengan kepandaian mereka. Mereka yakin sekali dengan apa yang mereka prediksi. Dan mereka menjadi sombong. Mereka menjadi congkak. Pemazmur Daud di Mazmur 39 ayat 4-6 mengatakan begini, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja, kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Di Mazmur 103 ayat 15 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Saudara tahu bunga di padang tidak ada yang melihat, tiba-tiba keluar, 1-2 hari kemudian tiba-tiba juga hilang. Demikianlah manusia, seperti bunga di padang. Seringkali saudaraku, kita di dalam kesibukan kita menikmati kehidupan di dunia, kita lupa bahwa kita ini hanyalah seperti bunga di padang. Di Yesaya 56 ayat 12 dikatakan ketika para gembala itu tidak memperhatikan domba-dombanya. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Mereka berpikir bahwa dunia tidak akan pernah habis. Umur mereka tidak akan bertambah tua. Mereka akan hidup selama-lamanya. Mereka menikmati. Mereka yakin besok menjadi baik seperti hari ini. Di Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara tahu bahwa ketika kita membaca Matius 24 mengenai hari akhir, Tuhan mengatakan begini. Di 24 ayat 33 dikatakan begini. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Angkatan ini tidak berlalu, berarti apa? Satu masa. Kita kalau bicara satu masa, saudaraku, kita bicara satu masa, kita bicara kalau misalnya umur manusia adalah 70 sampai 80 tahun. Di Mazmur 91 dikatakan umur manusia 70 sampai 80 tahun. Kita kalau bicara satu masa dengan dasar 4 masa bangsa Israel di Mesir, kita bicara satu masa adalah 100 tahun. Dan kita semua tahu bahwa bangsa Israel itu merdeka 1948, diakui PBB 1949. Nah, di Matius 24 ayat 32 dikatakan begini, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi ketika pohon ara atau bangsa Israel itu lahir, independence, merdeka 1948. Kita hitung satu masa.
Kalau kita hitung 70 tahun satu masa, 1948 tambah 70 tahun, 2018. Kalau kita hitung 80 tahun, 2028. Kalau kita hitung 100 tahun, 2048. Memang Tuhan mengatakan tidak ada yang tahu kapan kesudahan daripada akhir zaman. Tapi tanda-tandanya kita semua bisa melihat. Jadi kesalahan kedua, kesalahan umum adalah seringkali manusia merasa yakin mengenai hari esok. Tapi mereka lupa. Karena kecongkaan mereka lupa bahwa manusia itu seperti bunga di padang yang hanya sekejap keluar, sekejap hilang. Karena umur manusia, karena keterbatasan manusia, karena rancangan Tuhan. Oleh karena itu, di Matius 6 ayat 34 Tuhan mengatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau saudara mungkin bingung memikirkan dan mengatakan berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana Tuhan? Bisnis saya turun banyak. Bahkan saya harus memecat pegawai saya harus menutup toko saya karena saya tidak sanggup untuk bayar sewa. Oh Tuhan, bagaimana prospek ke depan ketika semua orang tidak berani keluar rumah, tidak berani melakukan aktivitas bisnis, ketika vaksin COVID-19 belum ditemukan. Oh Tuhan, tolong Tuhan, apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan terjadi tahun depan? Firman Tuhan mengingatkan kita, cukuplah kita khawatir akan hari ini. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kita hidup untuk hari ini. Biarlah hari esok apa yang menjadi rancangan Tuhan boleh terjadi untuk kebaikan kita semua. Itu adalah kesalahan yang umum yang kedua. Tadi yang pertama kita bicara banyak dari kita ketika kita melakukan perencanaan kita tidak melibatkan Tuhan. Saya pada awal tahun ini bulan Januari ketika saya berdiskusi dengan teman saya yang merupakan katakan seorang nabi yang banyak berdoa, banyak mendengar suara Tuhan dan banyak menerima nubuatan. Nah, beliau mendapatkan dari Tuhan bahwa hati-hati untuk tahun 2020 sampai 2024 akan banyak bisnis yang berjatuhan. Banyak orang menjual tapi tidak banyak yang membeli. Sehingga banyak dari bisnis mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Yang kaya pun bisa langsung menjadi miskin. Pada waktu itu masih bulan Januari, saudara. Dan itu adalah apa yang teman saya dapatkan dari ketika dia berdoa dan mendengar suara Tuhan. Yang pertama, banyak kita seringkali membuat perencanaan kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Kedua, seringkali kita terlalu yakin dengan kepanean kita membuat kita congkak dan kita yakin bahwa besok pasti baik seperti hari ini. Ketiga, kita sering menunda melakukan hal yang baik dan yang benar. Di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kenapa saudaraku kita tidak boleh menunda melakukan perbuatan baik? Karena ketika kita melakukan perbuatan baik, kita itu menabur saudaraku. Kita hidup tidak akan lepas daripada musim tabur tuai. Karena selama masih ada matahari, selama masih ada bulan, maka musim tabur tuai itu pasti akan berlangsung. Ketika kita menabur, kita akan menuai. Ketika kita tidak menabur, kita tidak akan menuai. Jadi apabila kita tahu harus berbuat baik, jangan tunda-tunda. Langsung kita kerjakan. Di Amsal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Pada masa-masa sekarang saudaraku, kita tahu di luaran sana banyak dari
saudara kita mengalami kesulitan perekonomian. Banyak yang mengalami PHK, kehilangan pekerjaan. Bahkan yang mempunyai toko pun, mempunyai bisnis pun mereka mengalami kesulitan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kelebihan dalam bentuk apapun, kita bisa membantu mereka. Mari kita bantu mereka. Jangan tunda-tunda. Apa yang kita tahu baik dan benar, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apabila mereka memerlukan dukungan doa, kita doakan mereka. Karena Tuhan mengatakan di 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Ya sekarang ini. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan ditunda, saudara. Terutama ketika kita tahu bahwa di dalam hati kita ketika kita berdoa, kita bisa merasakan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Kita tahu bahwa hidup di kekekalan, kita butuh untuk menerima keselamatan. Dengan iman di dalam hati kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima keselamatan itu. Dan ketika kita tahu itu, jangan simpan untuk diri kita sendiri. Kita bagikan, kita lakukan kebaikan. Saudara-saudara kita, famili kita, teman-teman kita, bahkan staf karyawan kita, beritakan Injil, beritakan kabar baik itu. Lakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu akan hari esok. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi pada masa di mana kita sedang menjalani bulan keempat pandemi COVID. Kita tidak tahu bulan kelima, kita tidak tahu akhir tahun ini, kita tidak tahu besok. Bahkan besok pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu janji Tuhan adalah ya dan amin. Maka untuk solusinya di 2 Petrus 1 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita tahu saudaraku, dengan adanya bencana pandemi COVID, dunia sedang masuk ke dalam satu kehancuran. Secara kesehatan, banyak manusia mengalami kematian dan prosesnya tidak main-main. Kalau biasanya orang kena sakit bisa makan waktu bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan. Dan untuk orang sakit dari awal sampai dia mengalami mortalitas atau kematian itu biasanya makan waktu lama. Tetapi dengan COVID-19 ini, kita bicara minggu, saudaraku. Bahkan beberapa dari sahabat saya ketika dia tertular COVID-19, tidak lebih dari 2 minggu, sahabat saya sudah pulang bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dan itu adalah fakta yang kita lihat. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengatakan ketika kita mengenal Allah dan akan Yesus Tuhan kita, maka kasih karunia dan damai sejahtera itu akan melimpahi setiap daripada kita. Supaya kita makin mengenal Dia, supaya kita bisa ambil bagian di dalam kodrat ilahi yang Tuhan sudah beri kepada saudara dan saya. Karena kita semua adalah warga-warga kerajaan sorga. Ketika waktu sudah mendekati akhir zaman, itu berarti apa? Berarti hari Tuhan sudah dekat. Berarti Tuhan segera akan datang. Dan bagi kita semua yang oleh Tuhan sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus-Nya dan menerima kodrat ilahi. Karena kita adalah warga-warga kerajaan surga. Kita adalah anak-anak dari Bapa yang di sorga. Maka kita akan bisa terluput dari dunia yang lagi dalam
kebinasaan. Dan untuk itu kita harus belajar untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dulu mungkin kita tidak punya banyak waktu untuk beribadah, tapi dengan adanya pandemi COVID, Tuhan mengizinkan kita lebih banyak waktu untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan, belajar untuk mengenal Tuhan kita, melatih ibadah kita. Mungkin kita tidak beribadah di gereja, tapi Tuhan sediakan semuanya sudah tersedia melalui radio, melalui internet, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui IG dan segala macamnya yang Tuhan sudah sediakan. Di situ kita bisa mengenal Tuhan kita. Bahkan lebih luar biasa lagi, kalau dulu kita secara lokasi kita tidak bisa mendengarkan pengkhotbah dari Amerika. Ketika pengkhotbah dari Amerika itu tidak datang ke Indonesia. Tetapi hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh setiap hamba Tuhan dimanapun melalui internet, saudara. Dan itu adalah kemurahan Tuhan. Karena hari-hari ini sudah dekat, saudara. Sudah waktunya kita memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Kita memprioritaskan bagaimana kita bisa mengenali Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kita bersiap menghadapi waktu-waktu ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu bahwa setiap rencana yang kita akan lakukan, kita harus melibatkan Tuhan. Dan kita tahu kita hidup untuk hari ini. Dan besok adalah waktu yang Tuhan berikan sesuai dengan rancangannya. Ketika kita percaya, Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput saudara dan saya, supaya saudara saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa hidup kekal bersama dengan Dia. Maka kita tidak akan menunda lagi untuk melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang benar. Demikian saudaraku, Tuhan mengingatkan kita, ayo latih ibadah kita. Kenali Yesus, kenali Allah kita. Ibadah kepadanya selagi kita masih punya waktu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran itu dan kami percaya kebenaran itu akan dimeteraikan dalam hidup kami. Bukan hanya untuk kami mengerti Tuhan, supaya kami melakukan. Sehingga setiap perencanaan yang akan kami buat ke depan, kami akan selalu melibatkan Engkau. Dan kami tidak akan yakin dalam kecokangan kami. Tapi kami percaya bahwa masa depan adalah Engkau yang menyediakan untuk setiap daripada kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya ketika hari Tuhan itu datang, kami semua sudah siap. Bahkan Engkau mengingatkan kami untuk tidak menunda-nunda melakukan hal-hal yang baik dan yang benar yang Tuhan sudah meteraikan dalam hidup kami. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu. Karena kami percaya Engkau telah memberkati setiap daripada kami untuk kami hidup menjadi berkat Tuhan. Bagi bangsa-bangsa mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.